Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan masih memimpin dan menyertai kita, boleh ada dalam rumahnya yang kudus, untuk kita boleh sama-sama bersekutu di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan, mensyukuri setiap berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan senang sekali pada sore menjelang malam ini kita ada dalam kebaktian ekspresif. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan semua, kalau kita bernyanyi ada lagu-lagu yang semangat, kita bisa bertepuk tangan. Tidak usah kaku ya, karena kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia Allah yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita sama-sama melakukan pujian Allah bangkit bersoraklah. Kita semua bisa bertangan. Tetap dalam keadaan berdiri, kita angkat pujian dari PKJ 2, mulia-mulia namanya, untuk mengantar kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Allah yang mulia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak setiap pujian dan
di hadapan Tuhan, kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak sering kasih, mari kita kuduskan ibadah kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Ya, silakan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam kebaktian malam hari ini terambil di dalam Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mengaminkan nats pembimbing, kita angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh beberapa saat untuk kita mengaku setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat mungkin selama 1 minggu yang telah berlalu. Namun sampai malam hari ini masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua untuk kita boleh menyadari
betapa berdosanya diri kita. Namun karena kita begitu berharga di hadapannya, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk ada dalam hadiratnya yang kudus, untuk bersekutu memuji dan memuliakan Dia. Dia Allah yang begitu berharga. Begitupun dengan kita umat ciptaannya. Kita semua berharga di hadapan Allah, karena kita diciptakan seturut dengan gambar-Nya. Namun sadar atau tidak sadar, banyak hal yang telah kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Kita mencoreng citra Allah yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah dengan kasih yang begitu melimpah, sehingga kita masih ada, diberikan kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita. Karena hidup ini seperti uap. Kita tidak tahu sampai kapan batas waktu hidup kita. Untuk itu jadikan hidup kita berharga bagi kemuliaan-Nya. Kita angkat pujian ini, katakan hidupmu berharga bagi Allah. Sesama kami Tuhan, dan semuanya itu terbuka di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kami lakukan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk tahu menghargai pengorbanan-Mu yang telah Kau kerjakan bagi
di kayu salib tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan bagi kami. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan hidupmu berharga bagi aku. Hidupku berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita seluruh dengan gambar. Ciptakan kasih gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk dosa kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Hidup saya dan saudara begitu berharga di mata. Karena hidup Dia bersama sangatlah berharga. mulai. Yang bermulai jangan dipatahkannya. Datang jadikan indah. Sungguh berharga. Sungguh yang anugerah. Karena dipatahkannya. Datang jadikan terang. Dengan hati sungguh lagi katakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita masih ada, Tuhan masih mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan. Untuk itu kita akan merespon lewat berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan menaikkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita melakukan mazmur 95. Jika kau bersuara, janganlah
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Par Lingkungan 12. Baik, terima kasih kepada vokal grup Par Lingkungan 12 yang telah menyampaikan kesaksian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta R. Bobi Mengi, STH, dari Jemaat Gemit Paulus Kupang. Namun sebelum itu kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Agar di saat ketika kita bimbang dan kehilangan jalan kita tetap ada dalam jalan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dan mari untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan sore malam hari ini kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, sekali lagi puji syukur dan terima kasih kami anak-anak Tuhan boleh menikmati persekutuan yang indah ini oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah menang atas dosa dan maut. Dalam kesempatan yang baik ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca dari kitab suci dan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, kami bisa mengerti maksud Tuhan, kami bisa mempercayai kebenaran firman-Mu dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh besar dan berbuah banyak dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, saya baca untuk kita berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang masih bisa mendengar firman Tuhan. Karena ada waktu, mungkin kita mau tapi tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan yang sejati berbahagia adalah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi yang sudah mendengar melakukan firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara, anak-anak yang kekasih, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang mengasihi Tuhan dan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Meski sudah lewat sedikit, saya ingin sampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Kalau umat Perjanjian Lama memperingati dan merayakan Paskah yang merujuk pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat mereka hidup sebagai orang asing, bahkan diperbudak lebih dari 300 tahun. Umat Perjanjian Baru, umat Kristen termasuk kita ini, memperingati dan merayakan Paskah yang merujuk pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang bagi kita merupakan momentum pembebasan seluruh umat manusia yang sepanjang sejarah ada dalam perbudakan dosa dan maut. Paskah menjadi hari raya terbesar, sehingga sejak semula orang-orang Kristen merasa tidak cukup hanya merayakan Paskah 1 tahun 1 kali. Sejak semula orang-orang Kristen merayakan Paskah setiap minggu. Orang Kristen waktu itu sampai merubah hari ibadah dari hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, pindah ke hari Minggu, hari pertama. Itu karena peristiwa Paskah. Karena bagi
orang-orang percaya waktu itu, mereka tahu ini suatu sejarah baru. Ini mulai dunia baru, seperti Tuhan menciptakan ulang lagi dunia ini melalui peristiwa Paskah itu. Kita sekarang sebut hari Minggu. Mungkin tidak semua orang tahu hari Minggu itu dari kata Domingus yang artinya Tuhan, jadi hari Tuhan. Itu merujuk pada hari Paskah. Tadi kita baca pada hari pertama minggu itu, pada mereka berkumpul, itu hari Tuhan bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya bangkit dari duduk atau tidur, ini bangkit dari mati. Menjadi kontroversi, perdebatan sepanjang sejarah. Dari masa awal, jam-jam awal, sampai hari ini. Waktu itu, para tua-tua bangsa Yahudi bersepakat. Mereka menyuap para prajurit yang menyaksikan kebangkitan itu, yang menjaga kubur Tuhan Yesus, yang sebenarnya mengalami peristiwa itu. Lalu mereka bilang, kamu harus bilang, cerita kepada semua orang bahwa ini kubur kosong karena murid-muridnya mencuri mayat atau jenazah Tuhan Yesus. Kalau nanti pemerintah Pilatus tanya kamu, kasih tahu kepada kami, nanti kami yang akan omong dengan dia. Karena pasti mereka akan dihukum karena tidak setia menjaga ini, melaksanakan tugas, menjaga kuburan itu. Itu berlangsung pada jam-jam atau pada hari pertama peristiwa kebangkitan. Sudah ada hoaks yang disebar, tujuan utama menyangkali peristiwa kebangkitan itu. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena ini peristiwa maha besar. Lalu 600 tahun kemudian, ada satu orang nabi palsu yang menyebar ajaran bahwa Tuhan Yesus, mereka tidak sebut Tuhan, mereka bilang nabi ini tidak bangkit. Kenapa tidak bangkit? Karena dia tidak pernah mati. Kenapa dia tidak pernah mati? Karena dia tidak pernah disalibkan. Yang disalibkan ada orang lain yang oleh Tuhannya itu dibuat serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang menyalibkan, lihat orang yang muka persis sama Tuhan Yesus. Maria ibu Tuhan Yesus tidak kenal bahwa ini bukan Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita kenal teknologi cloning, kira-kira begitulah zaman itu di dalam imajinasi. Tujuan satu, untuk menyangkali peristiwa kebangkitan. Dibuat berita yang kali ini sangat efektif. Sampai hari ini ada lebih dari 1 miliar orang yang percaya pada hoaks ini. Dan banyak teman-teman kita, ya kita mesti bilang, mereka jadi korban dari hoaks ini. Yang mereka terus menolak, bahkan begitu membenci Tuhan Yesus. Orang-orang muda saya kira sering dengar olok-olok terhadap Tuhan Yesus. Tuhan kok mati di salib? Orang Kristen diejek sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang pakai kolor. Karena dalam gambar-gambar di salib itu ya Tuhan Yesus hanya digantung dengan telanjang pakai ini, pakai celana dalam saja begitu. Itu jadi bahan olok-olok sampai hari ini. Sekali lagi, tujuan hanya satu, untuk menyangkali peristiwa kebangkitan. Kenapa peristiwa kebangkitan itu sangat penting? Karena peristiwa itu membuktikan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Pada hari Jumat itu, Kamis malam Tuhan Yesus ditangkap. Hari Jumat langsung ada pengadilan. Ada 2 pengadilan besar. Pengadilan agama
dan pengadilan negara. Dua-dua sepakat bahwa Tuhan Yesus telah melakukan pelanggaran berat menurut aturan masing-masing, aturan agama dan aturan negara, yang hukumannya adalah hukuman mati. Tidak juga hukuman seumur hidup, hukuman mati. Hukuman mati itu hanya untuk kejahatan, kesalahan yang paling berat. Di hari Jumat Agung kita ikuti cerita ada yang mungkin main drama, itu sidang paling cepat. Sidang beberapa waktu, langsung eksekusi. Mengapa begitu cepat? Karena ini hal yang sangat penting. Para pemimpin agama buat tuduhan pelanggaran atau kesalahan Tuhan Yesus adalah menyatakan diri sebagai anak Allah. Menyatakan diri sebagai Allah. Waktu mereka bawa kepada Pilatus, mereka rubah tuduhannya. Tuduhannya adalah dia mengaku sebagai Mesias, sebagai raja, sebagai pemimpin pemberontak terhadap negara resmi waktu itu. Kejahatan besar. Pilatus semula merasa tidak ada bukti untuk kejahatan politik itu, tapi karena orang banyak bilang, salibkan dia, lu mau melawan kaisar dengan membela ini orang atau karwana. Akhirnya Pilatus cuci tangan dan bilang, ya silakan. Dia juga menyatakan Tuhan Yesus bersalah dan dihukum mati. Jadi Tuhan Yesus mati bukan mati biasa. Dia mati sebagai seorang terpidana secara agama maupun secara politik, secara hukum negara, dengan kejahatan terbesar. Dan ketika sore Tuhan Yesus mati, saya kira mereka paling lega. Mereka masih omong, ini orang bilang nanti dia hidup. Dan mereka di waktu Yesus disalib, mereka mengejek Tuhan Yesus. Kalau lu anak Allah, turun dari situ. Karena ada satu keyakinan besar, kalau orang benar, tidak salah, tidak mungkin mati. Tuhan Allah akan bela. Ketika Tuhan Yesus mati, kesimpulan mereka adalah Tuhan Allah tidak bela dia. Tidak pun tuduhan benar. Toh dia mati juga. Maka ketika hari pertama, minggu itu, hari Minggu sekarang ini, tersebar berita itu sangat menggemparkan. Karena berita ini tentang kebangkitan orang yang kemarin mati, kita hukum mati, kita nyatakan bersalah. Karena tidak ada kesimpulan yang lain yang bisa ditarik dari kebangkitan itu adalah bahwa ternyata ini orang yang benar. Karena orang Israel sangat percaya yang bisa kasih hidup orang mati hanya Tuhan Allah. Dan yang bisa hidup itu hanya orang benar. Jadi kalau Tuhan Allah kasih hidup seseorang, orang ini, itu berarti ini orang benar. Tapi kebangkitan itu tidak hanya bukti bahwa Tuhan Yesus benar. Itu juga punya konsekuensi separuhnya, itu berarti kita yang salah. Tadi kita berteriak, salibkan dia karena dia bersalah. Kita sekarang mesti mengaku bahwa kita sudah salah menuduh dan menghukum dia. Dan kita tahu tidak mudah untuk mengakui kesalahan massal seperti itu. Kesalahan pribadi saja kita susah mengaku, apalagi kesalahan massal. Tapi tidak hanya itu. Kalau betul Tuhan Yesus bangkit, maka ini membuktikan siapa dia. Karena yang benar itu hanya satu, yaitu Allah, Tuhan. Kalau Tuhan Yesus betul bangkit, maka itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dan ini fakta yang terlalu besar bagi begitu banyak orang yang tidak mau akui dia sebagai Tuhan. Karena itu sekali lagi, dari semula sampai hari ini, yang paling diserang adalah soal kebangkitan.
Sebenarnya bukan terutama soal fakta kebangkitan, tapi soal konsekuensi kalau mengaku bahwa Yesus bangkit. Itu berarti semua yang lain salah. Hanya ini yang benar. Dan karena ini hanya ini yang benar, Dia Tuhan. Dan kita tahu siapa yang tidak mau mengaku Tuhan, ya iblis. Di salib kita dengar bahasa yang sama. Jadi kita dengar cerita waktu Tuhan Yesus mulai melayani, habis puasa di padang gurun, iblis datang. Dia bilang, kalau engkau anak Allah, bikin ini batu jadi roti. Kalau lu anak Allah, bikin ini batu jadi roti. Waktu Tuhan Yesus disalib kita dengar bahasa yang sama. Kalau lu anak Allah, turun dari situ. Kita yang tahu cerita pertama, kita tahu ini bahasa iblis. Mengapa iblis begitu berusaha untuk membuat manusia tidak percaya pada kebangkitan Tuhan, supaya manusia tidak bisa percaya bahwa ini Tuhan, supaya manusia tidak bisa selamat. Karena Tuhan Yesus sudah omong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang juga yang sampai kepada Bapa, tidak ada satu juga orang yang selamat kalau tidak percaya kepada saya. Maka dari semula, iblis berusaha keras dengan segala cara membuat manusia menolak Tuhan Yesus. Dan sekali lagi itu terjadi sampai hari ini. Karena itu kita ini sangat bersyukur, sangat bergembira dan berbangga. Kita yang begini-begini, dan kita keadaan begini, kita sudah bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Mungkin bagi sebagian besar kita tidak terlalu susah, karena kita sudah lahir sebagai anak Kristen. Kita pun mbak nenek dulu mungkin yang ambil keputusan pertama untuk jadi Kristen. Ketika mereka jadi Kristen dulu, mereka ambil keputusan berat. Banyak kita mbak nenek, mereka hidup dalam agama suku. Kalau mau Kristen, mereka mesti buang segala macam, mesti bakar banyak hal, kasih putus hubungan dengan kuasa-kuasa yang selama ini mereka abdikan hidup. Dan itu tidak mudah. Hari-hari ini kita dengar kesaksian banyak orang yang kalau mereka masuk Kristen, mereka punya nyawa terancam. Minggu lalu masih ada orang yang dibakar di Pakistan. Bukan tahun lalu, masih hari-hari ini. Karena mereka mau ikut Tuhan Yesus. Jadi kita di Kupang ini sangat beruntung, kita mengaku sidi, soalnya ada yang mengganggu kita. Tapi kita masih tahu hari ini ada banyak saudara yang lain di tempat lain yang kalau jadi Kristen, mengaku Kristus sebagai Tuhan, artinya lu punya nyawa, dong bilang, lu pun darah halal. Jadi kita berbangga, kita bersyukur. Tuhan sudah tolong kita lewat proses sejarah yang panjang. Tapi mungkin ada satu dua yang baru hari-hari ini ambil keputusan yang berat itu. Sebagian besar kita, saya sendiri lahir karena bayi nenek sudah Kristen. Jadi boleh bilang dari kandungan, Kristen. Baru umur berapa bulan, bapak mama sudah bawa baptis di gereja. Ketika mulai mengerti, sudah dapat saya sudah Kristen. Jadi di sekolah minggu dari kecil dan diajar ikut Tuhan dari kecil. Tapi sekali lagi, ada banyak orang yang sangat susah. Lebih-lebih ketika mereka sudah terbelenggu oleh hoax tadi. Karena tipuan itu juga disertai ancaman. Lu berani mengaku dia Tuhan, lu mati. Tapi sekali kita bersyukur. Tapi kita tahu Bapak Mama, Paskah itu baru awal perjalanan. Karena sudah Paskah, masih ada hal besar. Orang Israel keluar dari Mesir, itu suatu sukacita yang besar. Tapi mereka masih mesti lewat perjalanan panjang untuk sampai di tanah perjanjian. Dan kita tahu orang Israel gagal. Tadi di Mazmur yang kita menyanyi, Mazmur 95, Tuhan bilang ini orang bikin beta murka
sampai beta bersumpah, kamu tidak bisa masuk. Menurut hitungan ada sekitar 600.000 laki-laki yang keluar dari Mesir. Kalau dihitung dari perempuan dan anak-anak, ada yang hitung sekitar 3 juta atau 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Berapa orang yang sampai ke tanah Kanaan? Ada yang ingat berapa orang yang masuk ke tanah Kanaan? Dari 2-3 juta itu, hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Kalau kita hitung 2 orang itu berapa persen dari 2 juta? 0,0001%. Persentase sangat kecil. Hanya 2 orang dari 2 juta yang keluar yang sampai ke tujuan. Itu pelajaran paling sedih dalam sejarah. Dan saya rasa Tuhan paling sedih ketika lihat dia sudah berbuat segala hal. Mereka tidak harus perang untuk keluar dari Mesir. Udah hanya tinggal jalan keluar. Keluar juga dapat hadiah banyak dari orang Mesir, emas dan seterusnya. Tapi mereka gagal sampai. Kenapa? Karena mereka tidak mau ikut, tidak mau tetap setia kepada Tuhan. Kita umat Paskah Perjanjian Baru, kita bergembira, bersyukur, merayakan peristiwa Paskah, tapi kita juga tetap perlu hati-hati. Jangan sampai kita rayakan Paskah, tapi tidak sampai ke tujuan iman kita. Kita pun Tuhan kasih ingat dari awal. Ikut saya, kamu harus susah. Barang siapa mau mengikut saya, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Ikut Tuhan jadi Kristen tidak bisa leha-leha. Tuhan tidak mau orang yang hanya sekedar jadi penonton dan penggembira. Umat Tuhan harus menjadi aktor, menjadi pelaku. Dan ini sekali lagi tidak mudah. Umat Paskah Perjanjian Lama gagal. Kita umat Paskah Perjanjian Baru belajar dari sejarah itu mesti sangat berhati-hati. Karena tantangan kita bukan lagi sekedar ada laut, ada padang gurun yang luas, ada kekeringan, kurang air, ada tidak dapat daging, dan seterusnya, seperti yang orang Israel keluhkan dalam perjalanan itu. Atau ada musuh bangsa-bangsa yang mesti ditaklukkan. Tantangan hidup orang Kristen untuk tetap setia sampai akhir tidak mudah. Tuhan Yesus kasih ingat, banyak orang terdahulu menjadi terkemudian. Banyak orang yang tadinya semangat jadi Kristen, kemudian melemah. Ada yang berhenti, ada yang berbelok, ada yang berbalik. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kalau ada 100 ekor domba dibawa pulang dari padang, 100 ekor masuk dalam kandang. Tidak boleh ada satu juga yang hilang. Tuhan mau ada 3.000, saya tidak persis jumlah kita di Peniel, 3.000 orang jemaat Peniel yang sudah terima Tuhan, rayakan Paskah, 3.000 orang selamat sampai akhir. Tuhan mau kalau satu rumah kita ada 5 orang, bapak mama 3 orang anak, 5 orang selamat sampai akhir. Tuhan tidak mau mama masuk surga, bapak masuk neraka. Atau bapak mama masuk surga, ada anak yang hilang. Dan kita tahu ini tidak mudah. Banyak orang tua yang sekarang ini sedih, bergumul dengan anak-anak yang tidak dekat dengan Tuhan. Banyak mama yang menangis karena suami jauh dari Tuhan. Yang kalau terus begitu, dia tidak akan sampai pada tujuan iman. Jadi kita gembira merayakan Paskah, kita punya pergumulan besar. Bajaga supaya ini rombongan yang keluar terus lengkap sampai akhir. Ini pergumulan masing-masing keluarga,
pergumulan masing-masing rayon. Tadi saya dengar dari Bapak Wasek, kita di sini ada rayon yang waktu lalu 160 kakak, sekarang ada 60. Tuhan mau 60 kakak selamat. Kita tahu tidak gampang berjaga supaya kita semua ada. Terutama berjaga orang-orang muda dan anak-anak yang mereka hidup di masa yang jauh lebih sulit dari kita. Dulu kita masih kecil, guru sekolah minggu berdiri di muka ajar pakai tablo, kita sudah sangat tertarik. Hari ini guru-guru sekolah minggu mesti peras otak bagaimana cara mengajar sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu bisa ikuti, senang ikut. Dan kita mesti mengaku kita gereja lalai. Kita larang anak-anak bermain HP, bermain gadget. Tapi kita tidak mau investasi untuk ciptakan program, game atau apa yang berisi ajaran Kristen di situ. Kita anak-anak main game pembunuhan, game peperangan. Saya kurang tahu di Peniel, saya mengeluh di Paulus, anggaran PAR sangat kecil. Tidak sampai 2% dari rencana anggaran belanja jemaat. Mau bikin apa dari itu anggaran ini? Orang-orang muda yang guru sekolah minggu ini dong sudah mau beli alat peraga, susah. Apalagi mau cipta alat peraga. Semoga di Peniel lebih bagus dari di Paulus. Karena anak-anak ini seperti di PAR kita bilang mereka pucuk. Kalau orang tua ini orang cabut itu sepohon besar. Orang sana mungkin cabut lagi pohon besar. Ini anakan-anakan ini yang orang cabut keluar dari halaman, dari kebun Tuhan. Yang muda-muda ini yang ulat makan dia punya daun muda. Kita ada yang daun-daun tua ya tinggal gugur saja. Tantangan besar untuk menjaga supaya semua yang sudah keluar sampai ke tempat tujuan. Dan saya sendiri sedih. Sebagai Gemit kita juga lemah di sini. Kita pernah bilang kita pun jumlah 1,5 juta warga Gemit. Terakhir kita bilang 1,2 juta. 300 itu ada di mana? Ada soal untuk menjaga kita dan kita. Padahal Bapak Mama, Tuhan kasih tugas kita tidak hanya untuk menjaga yang ada. Tuhan kasih tugas orang-orang Kristen untuk pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Orang Israel yang keluar dari Mesir kalau pakai umpama itu, mereka juga mesti pergi pulang ke Mesir untuk beritakan Injil ke Mesir. Supaya orang Mesir juga bisa dapat selamat. Dan kita tahu ini tidak mudah. Menurut hitungan hari ini penduduk dunia ada 8 miliar lebih. Statistik orang Kristen 2,5 miliar. Kalau mau saring lagi ini 2,5 miliar yang Kristen betul itu ya mungkin dia pun jumlah ini. Bajaga yang 2,5 miliar itu juga susah. Bagaimana untuk kerja menjangkau yang 5,5 miliar ini. Yang di antara mereka ada orang yang begitu membenci orang Kristen. Kita di Kupang ini mau bikin ibadat hari apa saya bebas. Kita sementara ibadah soalnya ada yang berani ganggu kita. Saya istilah kita di Kupang soalnya ada berani sonto orang Kristen. Lu sonto lu soe kita bilang. Tapi hari ini kita dengar cerita bukan di mana-mana di tiap negara juga ada saudara yang mau dapat izin bangun gereja sampai hari ini puluhan tahun tidak dapat. Kemarin ada demo menolak pendirian gereja di Jawa di sana, di Jawa Barat. Hari ini, bagaimana bersaksi kepada orang-orang seperti itu? Sesuatu yang sangat susah. Kita mesti akui, kemudian kita gereja menjadi gereja introvert. Kita pun uang, tenaga, daya habis untuk urus ketan dan ketong. Sedikit saja orang yang masih mau keluar bersaksi. Dalam refleksi kami bersama di Paulus, kami pendeta Gemit juga tidak dididik untuk punya kemampuan pekabaran Injil. Kita mendidik untuk jadi pendeta jemaat, jadi urus di mimbar, dan ketika khotbah di mimbar, soalnya ada yang pernah dibantah. Jadi,
Maka kita tidak berani untuk keluar ke jalan dan beromong tentang Tuhan Yesus di jalan. Kalau kita ketemu dengan saudara yang lain, termasuk macam pendeta dan tokoh-tokoh agama, biasa kami bicara masalah-masalah sosial, kemiskinan, kekerasan seksual dan seterusnya. Katong sana beromong tentang Tuhan Yesus. Tidak berani bersaksi tentang Tuhan Yesus dan ajak ikut Tuhan kalau mau selamat. Jadi kita umat Paskah punya tantangan besar dua, Bapak Mama, bajaga supaya yang sudah ada ini jangan berkurang, tapi Tuhan ada kasih tugas yang besar. Tidak hanya bajaga domba yang ada, cari domba yang hilang. Dan ini tugas yang paling akhir dan paling penting. Wasiat akhir Tuhan Yesus adalah itu. Syukur Bapak Mama yang mungkin hari-hari ini ada bergumul soal ini dan ada kerja dengan cara yang masing-masing kita sudah buat untuk terus mengabarkan Injil. Tapi saya yakin ini pergumulan besar. Mayoritas kita orang Kristen, mayoritas warga Gemit. Satu kali di ibadah kaum Bapa di Bakunase, kami buat refleksi, saya bagi kertas, jadi ini. Coba masing-masing kita ingat, kata masing-masing sumbang berapa jiwa kepada Tuhan. Jadi kami semua hampir semua isi nol di situ. Jadi kami sudah berani bilang ada satu yang kami bawa kepada Tuhan. Dan kami sadari ini tantangan besar bagi kita semua. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan kasih tugas ini, Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi tidak hanya itu, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang sudah Tuhan Yesus ajar, tapi memberi kuasa dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, termasuk memberitakan Injil. Kita tidak tahu kita mau waktu berapa banyak, Bapak Mama, tapi saya kira pergumulan kita adalah supaya kalau kita pulang, kita tidak pulang tangan kosong. Kita pulang dan membawa berkas-berkas. Ini tantangan besar bagi orang-orang tua, laki-laki, perempuan, orang-orang muda. Adik-adik, anak-anak mungkin masih punya banyak kesempatan untuk belajar, berlatih. Mereka dewasa, mereka punya militansi untuk hidup sebagai umat Tuhan. Kita yang sudah lebih dewasa, kita punya waktu terbatas. Maka mari kita terus bergumul, kita minta Tuhan, tolong kita. Tuhan, Engkau sudah bawa kami keluar dari Mesir. Tolong kami sampai ke tanah perjanjian. Tapi tolong dan pakai kami untuk juga menjangkau banyak jiwa yang lain. Tuhan bilang minta, kamu akan dapat. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, kita bergembira, tapi jangan lupa ada tugas dan tantangan besar ke depan. Jaga diri, saling berjaga satu dengan satu, dan bercari yang lain. Salam, amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelita Kasih.
Terima kasih untuk paduan suara pelita kasih yang telah menyampaikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita akan sama-sama mengaku iman dan percaya kepada Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 280 ayat 1 hingga ayat 3. Masuk dalam persembahan, untuk itu doa persembahan akan dipimpin oleh Majelis Lingkungan 12. Baik, jemaat sekalian, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga,
Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya hanya oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ucapan syukur kami atas segala suka dan duka yang telah kami lalui pada hari-hari yang telah lalu. Bapa, saat ini Tuhan memberkati persembahan kami, kuduskan persembahan kami ya Bapa, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB 208. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Namun sebelum itu kita angkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan yang kita alami, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah gagal bekerja untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Dia Allah yang tahu bagaimana cara membuka jalan kita. Untuk itu tetap berharap kepadanya untuk menanti janji-janji Tuhan yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini, kita katakan Engkau yang lebih.
Mari kita satu hati dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menyatakan kasih sayang-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami sehingga bersedia mati ganti kami, yang telah bangkit supaya kami juga beroleh hidup yang kekal, yang terus menyertai kami dalam Roh-Mu yang kudus. Puji syukur dan terima kasih bahwa kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, boleh menikmati persekutuan ibadah, merayakan kasih setia Tuhan dan kemenangan Tuhan. Biarlah semua yang kami perbuat dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan, sungguh memuliakan nama Tuhan, dan juga boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang lain, supaya makin banyak orang yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami semua, memberi semangat dan petunjuk bagaimana kami harus terus hidup sebagai umat Tuhan, sebagai umat pasca perjanjian baru, mengisi hari-hari hidup kami dalam segala pergumulan, menikmati segala berkat Tuhan, sambil terus bergumul dan bersaksi bagi banyak orang lain. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami sama-sama berdoa Tuhan berkati semua orang percaya di mana-mana tempat di seluruh muka bumi. Teristimewa yang oleh karena iman percaya itu, mereka mengalami berbagai-bagai kesusahan, penganiayaan, persekusi, penindasan. Tuhan, kuatkan iman mereka. Tuhan juga berkati kami semua yang sudah boleh menikmati kebebasan dalam menyatakan hidup sebagai pengikut Kristus, supaya kami sungguh-sungguh memanfaatkan kebebasan ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk semua gereja di mana-mana tempat, juga di negara kami Indonesia. Kami gereja Masih Injili di Timor, kami jemaat-Mu di sini, jemaat Peniel Oebobo, dalam segala pergumulan, persekutuan dan pelayanan. Tuhan berkati supaya kami dapat terus membangun persekutuan yang baik, yang saling menjaga, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan tolong supaya kami terus tekun dan setia mengerjakan semua pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan berkati kami semua, baik sebagai presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengajar, maupun kami sebagai pengurus-pengurus kelompok-kelompok pelayanan yang ada dalam jemaat-Mu, baik pelayanan kategorial maupun fungsional. Juga kami semua sebagai anggota jemaat Tuhan, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, kami orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kami orang-orang dewasa, orang-orang muda, bahkan anak-anak kecil. Kami semua terus bertekun dalam persekutuan dan semua pekerjaan pelayanan, sehingga kami terus terbangun dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kami bersama-sama berdoa mohon Tuhan berkati semua kekasih-kasih kami, keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang sedang ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, karena berbagai-bagai masalah dan beban hidup. Tuhan hadir bersama hamba-hamba-Mu, memberi kekuatan dan
Kami mohon Tuhan berkenan mengangkat semua beban itu dari kehidupan mereka. Kami berdoa untuk 47 Bapak Mama, Oma Opa, Saudara-saudari yang dalam keadaan yang sakit. Tuhan hadir dalam penderitaan sakit hamba-hambamu, tetap memberi penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Dan kami mohon Tuhan berkenan menulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu yang menyembuhkan, sehingga semua kekasih kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama semua kekasih kami yang mengalami sukacita dan bersyukur karena berbagai-bagai hal, keberhasilan dalam usaha dan kerja, juga karena boleh merayakan hari-hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan juga berbagai peristiwa-peristiwa indah. Kami berdoa untuk Saudara Alfiandre Ledo, Saudara Delpi Liak, Mama Orpa Laisiman, untuk ulang tahun yang dialami. Tuhan berkati semua hamba-Mu yang bersukacita, supaya sukacita menjadi sungguh-sungguh sukacita yang sejati. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami semua yang ada di sini, kami juga mau berdoa bagi semua orang yang kami kasihi, bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi Bapak Mama, bagi kakak adik kami, baik yang ada sama-sama kami di rumah, di Kupang di sini, maupun kami yang sudah harus hidup terpisah satu dari yang lain karena kerja, tugas, tanggung jawab, studi. Tuhan jaga pelihara semua orang yang kami kasihi, supaya semuanya dalam keadaan selamat, sejahtera, dan terus dilimpahi segala berkat Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan berkati kami dalam segala pergumulan hidup kami, dalam segala usaha dan kerja kami untuk mencari nafkah hidup sehari-hari, supaya kami anak-anak Tuhan tidak berkekurangan sesuatu apa yang baik. Tuhan berkati kami dalam pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai aparatur negara, sebagai pemimpin di daerah, sebagai politisi, birokrat, kami yang bertugas di bidang hukum, keamanan, dan berbagai bidang kerja. Tuhan beri kami hikmat akal budi dan kesetiaan, kami bekerja dengan tekun dan setia. Tuhan berkati kami orang-orang muda yang masih bergumul dengan pekerjaan. Tuhan berikan kepada kami pekerjaan yang Tuhan kehendaki, supaya kami bisa mengisi hari-hari hidup kami dengan terus melayani. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan bagi kami semua yang masih menempuh pendidikan, baik kami yang mahasiswa, kami pelajar SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD. Kami mesti belajar dalam keadaan yang sulit karena COVID ini. Tapi kami mohon Tuhan terus jaga lindungi kami dan terus beri semangat kami untuk belajar, terus melengkapi diri dengan semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu bagi masa depan yang baik. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami sama-sama berdoa bagi semua orang yang sampai hari ini belum mengenal Tuhan. Kiranya mereka boleh mendengar Injil. Kami berdoa bagi semua orang yang sudah mendengar Injil, tapi masih mengeraskan hati, bahkan dengan sangat keras menolak Tuhan. Kiranya kasih Tuhan tetap tercurah bagi mereka. Kami mohon Tuhan juga berkenan memakai kami menurut talenta dan kesempatan kami masing-masing, untuk kami juga bisa berbagi Injil keselamatan itu kepada orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ibadah ini, kembali ke rumah masing-masing, ke tempat tugas, kerja, dan pelayanan. Kami mohon Tuhan berkati supaya di minggu yang akan datang, kami juga boleh dapat kembali berkumpul seperti ini. Dan sepanjang minggu ini, kami boleh isi dengan segala karya, tugas, pengabdian, dan pelayanan yang terbaik yang bisa kami buat bagi kebaikan banyak orang dan teristimewa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dengaran sambut kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat kami, yang mencintai kami dan semua dunia ini, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh majelis.
Salam. Warta Jemaat Minggu 24 April 2022. Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan Warta Jemaat hari ini. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera kepada warga jemaat yang hadir pada kebaktian hari ini dan kepada jemaat tamu atau yang baru pertama kali berbakti bersama Jemaat Peniel Ubobo. Kami mengucapkan selamat datang ke dalam persekutuan bersama Jemaat Peniel Ubobo. Yang kedua, kebaktian hari ini pada pukul 18.00 sore dipimpin oleh Bapak Pendeta R. Bobi Mengi STH, didampingi oleh Majelis Jemaat Lingkungan 12. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat yang melayani saat ini. Ketiga, UPP Bapak. Ibadah gabungan kaum Bapak Klasis Kota Kupang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Galet Kelapa 5. Diharapkan semua kaum Bapak Jemaat Peniel Ubobo untuk hadir dalam ibadat gabungan dimaksud. Kedua, ibadat gabungan kaum Bapak Jemaat Peniel Ubobo akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Peniel Ubobo dengan petugas liturgi adalah kaum Bapak UPP kaum Bapak Lingkungan 10. Pemberita firman Tuhan oleh Bapak Pendeta R. Bobi Mengi STH, Pendeta Pendamping Pelayan kaum Bapak Klasis Kota Kupang. Mohon koordinasi dari semua ketua UPP kaum Bapak Lingkungan 1 sampai Lingkungan 16 untuk mengajak semua anggota kaum Bapak Jemaat Peniel Ubobo untuk hadir dalam kebaktian dimaksud. Keempat, UPP Pendidikan Katekisasi. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Peniel Ubobo, khususnya pemuda-pemudi yang berusia 16 tahun yang belum berstatus sebagai anggota SIDI, bahwa pembukaan pendaftaran kegiatan belajar mengajar katekisasi SIDI umum telah dibuka dan untuk itu diharapkan kepada seluruh pemuda-pemudi Jemaat Peniel Ubobo untuk mendaftarkan diri melalui anggota UPP Majelis Jemaat Katekisasi dan ketua lingkungan masing-masing. 5. Sekretariat. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa aktivitas kantor atau sekretariat Jemaat Peniel Ubobo diliburkan pada tanggal 26 sampai dengan 28 April 2022 dan kembali dibuka pada tanggal 29 April 2022. Sehubungan dengan ini maka pelayanan yang mendesak seperti ibadat penghiburan dan pemakaman orang mati dapat menghubungi sekretariat untuk diatur pelayanannya. Kedua, Bapak Ibu warga jemaat yang kami kasihi, mulai bulan Mei ini kita merayakan Bulan Bahasa dan Budaya dengan tema merayakan karya Roh Kudus dalam budaya untuk bangkit dari dampak bencana. Suku-suku yang diangkat untuk ditetapkan oleh Sinode Gemit dalam perayaan Bulan Bahasa dan Budaya tahun ini adalah sebagai berikut. Pertama, suku Timor Malaka untuk Minggu 1 Mei 2022. Kedua, suku Alor Pantar untuk Minggu 8 Mei 2022. Ketiga, suku Sabu Raijua untuk Minggu 15 Mei 2022. Keempat, suku Flores untuk Minggu 22 Mei 2022. Kelima, suku Rotendao untuk Kamis 26 Mei 2022, kenaikan Tuhan Yesus. 6. Suku Timor Amfoang untuk Minggu 29 Mei 2022. Oleh karena itu, selain para anggota majelis jemaat atau presbiter, Bapak Ibu warga jemaat diharapkan dapat menggunakan atau memakai pakaian atau busana daerah yang mencirikan atau bermotif suku-suku tersebut. Enam, Majelis Jemaat dan Jemaat Peniel Ubobo mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta R. Bobi Mengi STH, pelayan jemaat
Paulus Kota Kupang yang telah berbakti bersama Jemaat Penelobo dan memimpin kebaktian hari ini. Doa kami kiranya Allah sumber kasih karunia dan berkat melalui anaknya Yesus Kristus terus menyertai dan memberkati Bapak dalam segala tugas dan karya pelayanan beserta keluarga. Yang kedua, kepada paduan suara pelita kasih vokal grup PAR lingkungan 12 Jemaat Penelobo beserta para pemusik dan song leader yang telah mempersembahkan talenta yang Allah anugerahkan dalam kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah kehadiran dalam kebaktian hari ini sebagai berikut. Pada pukul 18.00 WITA atau yang sementara berlangsung, jumlah majelis jemaat lingkungan 12 yang melayani, laki-laki 3 orang, perempuan 9 orang. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 176 orang, perempuan 250 orang. Jumlah keseluruhan yang hadir 438 orang. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sampaikan terima kasih. Salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita akan kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Namun sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita sama-sama melakukan NKB 128 ayat 1. Ku berserah kepada Allahku. Mari kita mohon dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera kekal selama-lamanya. Kita tetap dalam keadaan berdiri, kita akan doa konsistori dulu untuk menutup ibadah kita.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Karena Bapa telah memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam Ka'bah-Mu yang kudus ini. Pimpin sertai kami, tibakan kami di rumah tangga masing-masing, sehingga damai sejahtera sukacita-Mu terus menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini syukur kami, ini doa kami, ampuni kami dan layakkan kami Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 427. Satu, dua, tiga. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.